Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Ardika dengan NIM akhir 044 dari TRO kelas B angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang storage system and hopper discharge mechanism. Jadi di sini saya dari kelompok 1 dengan anggota kelompok sebagai berikut. Nah, dalam industri manufaktur, pertambangan, farmasi, dan sektor lainnya, sistem penyimpanan atau storage system dan mekanisme pelepasan hopper atau hopper discharge mechanism memainkan peran penting dalam efisiensi produksi. Sistem ini membantu mengontrol distribusi bahan mentah dan produk akhir untuk memastikan kelancaran operasi industri. Nah, yang pertama-tama, apakah itu storage system? Jadi, storage system adalah sistem penyimpanan data atau barang yang dirancang untuk mengorganisir, menyimpan, dan mengakses informasi atau produk dengan efisien. Storage system dapat berupa sistem fisik yang berupa gudang dan rak penyimpanan maupun digital server seperti cloud storage dan database server. Nah, ada dua jenis storage system, yaitu storage fisik biasa digunakan dalam industri manufaktur dan logistik termasuk rak gudang, palet, dan sistem penyimpanan otomatis. Yang kedua ada storage digital, digunakan dalam sektor teknologi dan bisnis yang mencakup cloud storage, hard drive, SSD, dan database server. Nah, berikut adalah contoh-contoh gambar dari kedua jenis storage system. Yang sebelah kiri adalah digital storage, yang kanan adalah storage fisik. Seperti itu. Nah, berikut ada contoh industri yang menggunakan storage system. Yang paling utama adalah industri logistik dan pergudangan, yaitu industri logistik sangat bergantung pada storage system untuk memastikan efisiensi dalam penyimpanan dan distribusi barang. Contoh penerapannya, yang pertama ada Warehouse Management System atau WMS, perangkat lunak yang mengelola penyimpanan, pelacakan, dan pengiriman barang. Yang kedua ada Automated Storage and Retrieval System ASRS, sistem otomatis yang memindahkan barang ke lokasi penyimpanan dengan robot atau konveyor. Yang kedua ada industri teknologi dan data center. Industri teknologi memerlukan storage system untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data dalam jumlah besar. Contoh penerapannya, yang pertama ada cold storage atau penyimpanan berbasis internet yang digunakan oleh perusahaan seperti Google Drive, dan AWS. Yang kedua ada network attached storage atau NAS, perangkat penyimpanan berbasis jaringan yang memungkinkan berbagai pengguna mengakses data dari suatu sistem terpusat. Oke, yang kedua ada materi tentang hopper discharge mechanism atau mekanisme pelepasan hopper, merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengatur aliran material dari hopper atau silo ke tahap selanjutnya dalam proses produksi. Tanpa mekanisme yang tepat, material dapat mengalami penyumbatan atau aliran yang tidak terkendali. Ada beberapa jenis-jenis hopper discharge mechanism. Ada 4 yang saya tulis di sini. Yang pertama ada gravity discharge atau pelepasan gravitasi. Material mengalir secara alami karena gravitasi. Umumnya digunakan untuk bahan-bahan berbentuk granular seperti biji-bijian atau pasir. Yang kedua ada vibratory discharge atau pelepasan getaran. Menggunakan getaran untuk membantu mengalirkan material yang cenderung menggumpal. Banyak digunakan dalam industri makanan dan farmasi untuk bahan bubuk halus. Yang ketiga ada pneumatic discharge atau pelepasan pneumatik, menggunakan tekanan udara untuk mendorong material keluar dari hopper. Sering digunakan dalam industri farmasi dan kimia untuk bahan yang sangat ringan. Yang keempat, yang terakhir, rotary valve discharge, pelepasan dengan katup putar, menggunakan katup putar untuk mengontrol aliran material dari hopper. Cocok untuk material yang perlu dikontrol dengan tingkat aliran yang presisi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme pelepasan hopper antara lain
Yang pertama ada jenis material, apakah berbentuk butiran, bubuk, atau cairan. Yang kedua ada sudut kemiringan Hopper. Jika sudut tidak cukup curam, material bisa mengalami bridging atau penyumbatan. Yang ketiga ada ukuran dan bentuk partikel. Material dengan ukuran partikel yang tidak seragam dapat menghambat aliran. Yang terakhir, kelembapan material. Material yang terlalu lembab bisa saling menempel dan menyumbat hopper. Nah, contoh-contoh industri yang menggunakan hopper discharge mechanism antara lain biasanya industri pertambangan. Hopper biasa digunakan untuk menyimpan dan mengontrol pelepasan batu bara atau biji mineral ke conveyor belt sebelum diproses lebih lanjut. Biasanya menggunakan grizzly hopper untuk memisahkan material besar sebelum masuk ke crusher. Yang kedua biasanya industri farmasi. Hopper kecil digunakan untuk mengontrol aliran bahan bubuk dalam pembuatan tablet dan kapsul. Screw feeder sering digunakan untuk menakar bahan aktif dalam proses produksi obat. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.